Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kami dari kelompok 4 kelas 11 MIPA 5 yang beranggotakan Diandra Dwi Fadia, Dina Novita Putri, dan Dini Umu Fadilah akan mempresentasikan tentang Perang Diponegoro. Disimak ya. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah pemberontakan yang dilancarkan oleh masyarakat Jawa di bawah pimpinan Diponegoro. Perang ini berlangsung selama 5 tahun. Perang ini juga membuat kas pemerintah menjadi kosong ditambah dengan kehilangan ribuan serdadu Eropa. Latar belakang. Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1822 setelah wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono IV dikuasai oleh Residen Yogyakarta Hendrik Smisert yang mencampuri urusan kekuasaan keraton. Sementara itu, Gubernur Jenderal van der Capellen meminta seluruh tanah sewa dikembalikan kepada pemilik dengan kompensasi tertentu. Hal ini tidak disetujui Pangeran Diponegoro karena akan membawa keraton kepada kebangkrutan atas banyaknya tanah dikembalikan. Namun Smisert berhasil meyakinkan Ratu Ageng dan Patih Danurejo selaku wali raja untuk memuluskan kebijakan tersebut. Keraton terpaksa meminjam uang dari Kapitan Tionghoa untuk membayar kompensasi tersebut. Kronologi. Keraton Yogyakarta berusaha untuk menangkap Diponegoro untuk mencegah terjadinya perang. Pihak keraton merasa bahwa Diponegoro semakin fanatik terhadap keagamaannya. Diponegoro dirasa terlalu tenggelam dan mengabaikan hubungannya dengan keraton, di mana ia bertugas sebagai wali raja. Kediamannya di Tegalrejo dibakar namun pangeran dapat melarikan diri. Ia berpindah ke Kulon Progo dan kemudian ke Bantul, mendirikan basisnya di Gua Selarong dan berhasil mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bergabung dalam Perang Suci. Pertempuran terjadi secara terbuka bertempat di puluhan desa. Pangeran Diponegoro menyerbu pusat-pusat kekuatan Belanda ketika musim penghujan tiba, sementara Belanda pada musim yang sama akan mengusahakan untuk melakukan gencatan senjata. Masing-masing pihak menggunakan mata-mata, kurir, dan penjelajah untuk melihat kelemahan dan peluang untuk menyerbu musuh. Jalur-jalur logistik dan pabrik mesiu dibangun di hutan-hutan Yogyakarta. Sementara Belanda rutin melakukan penghasutan dan provokasi di kalangan masyarakat maupun milisi Diponegoro. Perang berlangsung secara stagnan sampai dengan tahun 1828 ketika Belanda di bawah Jenderal de Kock menerapkan taktik benteng Stelsel yang berfungsi untuk menjepit pasukan Jawa. Pada Maret 1830, Pangeran Diponegoro yang terjepit di Magelang kemudian menyerah kepada Belanda dengan catatan anggota-anggota Laskara dilepaskan seluruhnya. Siapa saja sih tokoh yang terlibat dalam Perang Diponegoro? Pertama ada Pangeran Diponegoro yang bernama asli Bendoro Raden Mas Ontowiryo. Lahir pada 11 November 1785 dan wafat 8 Januari 1855. Ayahnya Sultan Hamengkubuwono III merupakan Raja Mataram dan ibunya R.A. Mangkarawati berasal dari Pacitan. Beliau adalah wali raja keraton Yogyakarta sekaligus pemimpin Perang Diponegoro. Ia marah terhadap kebijakan Belanda yang terlalu mencampuri urusan keraton, sekaligus membuatnya bangkrut dan menderita. Pihak keraton yang berdiam diri membuatnya memutus hubungan dengan kerajaan dan mempersiapkan untuk perang. Lanjut, ada Kiai Mojo, seorang ulama yang merupakan sepupu Diponegoro. Ia membantu Diponegoro selaku pemimpin spiritual dan panglima perang. Namun hubungan mereka berubah pada 1828 ketika Diponegoro menggunakan sentimen Jawa tentang Ratu Adil yang dianggapnya penyelamat masyarakat dari penindasan. Hal ini dianggapnya penyimpangan dari kebenaran. Kiai Mojo berhasil disergap Belanda di Sleman dan dibawa ke Salatiga. Sentot Alibasa Prawirodirjo merupakan keponakan Hamengkubuwono IV. Ia mendukung Diponegoro karena dendamnya terhadap Belanda akibat ayahnya yang tewas masa pemerintahan Daendels. Ia berhasil diyakinkan untuk menyerah pada Belanda pada 1829. Ia kemudian dikirim untuk mengalahkan Tuanku Imam Bonjol dalam Perang Padri. Sentot berkhianat dan memasuk senjata bagi pemberontak, sehingga ia ditangkap kembali dan diasingkan ke Bengkulu. Keempat ada Jenderal de Kock, Gubernur Jenderal Hindia Belanda periode 1825 sampai 1826. Tugasnya untuk memadamkan api pemberontakan Diponegoro di Jawa. Ia menerapkan kebijakan benteng Stelsel untuk mengepung pasukan-pasukan Diponegoro sekaligus menangkap pemimpin perang masyarakat Jawa. Terakhir nih, ada Hendrik Smisert, seorang residen Yogyakarta yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal. Ia menjabat hampir bersamaan dengan wafatnya Hamengkubuwono IV yang seharusnya digantikan oleh Hamengkubuwono V. Ia memasang patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Diponegoro. Kedudukannya ini menyebabkan meletusnya Perang Jawa. Penyebab Perang Diponegoro. Banyak di antara pegawai keraton yang memihak Belanda karena mendapatkan keuntungan-keuntungan sendiri. Pangeran Diponegoro memutuskan hubungan dengan keraton pada Oktober 1824 dan pulang ke Tegalrejo.
Perang akhirnya pecah ketika Smithsonian pada Mei 1825 memperbaiki jalan Yogyakarta-Magelang melalui Tegarjo. Patok-patok jalan ini melewati makam leluhur Diponegoro sehingga menyebabkan kemarahannya. Ia memerintahkan mengganti patok tersebut dengan tombak sebagai pernyataan perang terhadap Belanda dan Keraton Yogyakarta. Akhir Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro yang menyerah pada Maret 1830 ditangkap dan kemudian diasingkan ke Manado lalu dipindahkan ke Makassar. Pasukan-pasukannya tidak lagi memiliki pemimpin, kehilangan semangat untuk berjuang. Sejak tahun 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa menyatakan ketundukannya kepada Belanda kecuali Bupati Ponorogo. Meski begitu, perang ini mampu menewaskan 7.000 serdadu Eropa yang membuat Belanda semakin kesulitan untuk memenangkan Perang Patri kedua di Minangkabau. Tidak terasa presentasi kita berakhir sudah. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.